Hai semua Gowasa, sesuai judul video ini gue mau unboxing Realme GT7 yang spesial serta limited edition ini. Dan juga ada perintilan lainnya oleh-oleh kemarin habis dari Paris bareng sama Realme Indonesia. Kayak nih, ada TWS-nya, terus ada juga figura Realme atau kayak action gitulah. Ya, apa sih, apaan action sih namanya? Ya gitu pokoknya. Yang nuansanya itu masih racing ala-ala F1-nya si Aston Martin. Jadi introduce dikit buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Realme GT7 series yang masuk ke Indonesia itu ada 3 macam. Series namanya juga ya. Yang pertama itu ada Realme GT7T, Realme GT7 aja yang kayak begini, ada warna biru yang gue pegang dan ada juga yang warna hitam. Terus storage-nya juga 256 GB aja. Terus ada juga Realme GT7 Dream Edition. Nah ini yang Dream Edition ini cocok buat teman-teman yang mungkin ngerasa 256 GB storage-nya ini tuh kurang. Karena yang 512 dan makin eksklusifnya juga jadinya ya, karena spesial dan juga limited edition ada di sini. Realme GT7 Dream Edition ini adalah hasil kolaborasi premiumnya Realme dengan Aston Martin Aramco F1 Team. Warnanya juga mayoritas warna hijau dengan aksen yang detailnya tuh gue bisa bilang bagus sih. Yaudahlah, pokoknya kita langsung aja unbox buat lihat kelengkapannya dan juga lainnya itu ada apa-apa aja dalamnya ya. Oke, kita mulainya jangan dari boxnya si Aston Martin dulu, kita mulai dari yang kecil-kecilnya aja dulu ya. Ini kayak ini kita mulai dari TWS-nya. TWS-nya tuh kayak gini, kotak biasa dan gambarnya tuh udah ada tulisan di atasnya sini nih, Realme Buds Air 7 Pro. Warnanya hijau. Nih, tulisannya juga di sini nih. Tuh, racing green ya. Nah, habis itu yaudah kita buka. Langsung kelihatan TWS-nya. Ini warna hijau kayak gini. Port ngecasnya ada di belakang. Sekelilingnya kayak begini, tuh. Dan nih dia TWS-nya seperti ini. Tuh. Ini looks-nya kalau misalkan mau dipakai ya kayak gini sih guys. Tuh. Nah terus buat actionnya si TWS ini juga kita bisa ngontrol volume ya. Di swipe up itu buat nambah volume, swipe down itu buat turunin volume baik yang kanan ataupun yang kiri juga bisa. Tap tap tap, terus juga itu buat pause ataupun play video. Terus juga ini juga ada noise cancelling. Jadi teman-teman tuh bisa ditahan dan akhirnya lebih kedap gitu. Terus kayak di boxnya juga, ini kan teman-teman lihat ada logo AI-nya. Nah dia punya fitur yang namanya AI Live Translator. Nah itu kalau teman-teman sambungin sama handphone Realme, dia tuh bisa ngedengerin apa lawan bicara kita, nanti kedetek di handphonenya, terus diartiin dah tuh ke bahasa yang kita mau. Habis itu kita mau ngucapnya apa juga dia bisa nge-translate lagi gitu untuk AI-nya. Terus kelengkapan lainnya, nah ini ada box lagi ya. Isi dalam boxnya tuh kita lihat. Ada ear tip cadangan. Ini kalau ear tip cadangan gini biasanya adanya tuh size S sama L. Karena yang M-nya udah langsung kepasang di TWS-nya. Terus ini yang 2 booklet kayak gini isinya tuh adalah user guide sama warranty card. Nah ini buat detail TWS-nya bentukannya seperti ini. Gitu ya. Dah, ini untuk yang TWS-nya nggak banyak aneh-aneh sih. Udah kayak gini aja. Dan yang gue suka ini tuh kayak materialnya kayak besi-besi gitu sih, tapi nggak besi, tapi plastik, tapi kok dingin. Ini dingin banget serius deh. Kalau teman-teman pegang nih di ruangan AC, dingin-dinginnya tuh dia bukan kayak dingin plastik, tapi kayak dingin besi gitu. Oh di belakangnya ada tulisan lagi nih, tuh high res audio. Bagus sih ini TWS, tapi dominannya kalau misalkan gue boleh quick review aja, dia dominannya ngebass. Jadi kalau teman-teman demen atau orang yang bass head, ini bisa jadi pilihan juga gitu. Oke, TWS selesai ya. Kita sekarang lanjut ke ininya. Si apa namanya? Action figura. Apa sih bahasanya? Gue lupa deh. Action figure. Nah, iya benar action figure. Tuh, boxnya ada tulisannya Realme Racer Edition, Aramco, Formula One Team, sama ini Realme.
Sebelah kanan make it real, belakangnya ada tulisan kayak gini, tuh baca sendiri silahkan. Dan sebelah kirinya make it real juga. Nah, bagian bawah dilem, bagian atas ini yang buat membukanya. Kita sobek ya. Bismillah. Gitu doang. Oh. Warna hijau. Wah, lumayan nih buat prom. Tuh di boxnya udah nggak ada apa-apa lagi ya, makanya gue langsung singkirkan saja. Kayak gini guys. Wow, berat anjay, nggak bohong gue. Ntar nih ya, sekalian kita timbang. Ini berat loh, kirain plastik. Kayak semen tapi dicat dan dikrum gitu guys. Tuh, belakangnya tulisan Aramco. Tuh, terus dia lagi megang helm ya, helm F1-nya. Terus di bagian depan kiri, dada kirinya tulisan Realme. Serius, ini berat. Nih, gue timbang ya. Lihat nih timbangannya. Kalau lewat sekilo dia nggak bisa. Nggak mungkin sekilo juga. 348 gram. Ya, 3,5 lah. Berat loh. Nah, apa sini? Gue ngeri kesenggol. Nih, pegang ini. Tuh, berat kan? Berat kan? Nah, sekarang kita masuk ke pemain utamanya. Realme GT7 Dream Edition. Wah, boxnya lumayan gede nih dari kamera di atas. Penuh sih. Tuh ya. Pokoknya ini gue kasih tahu. Nih, Aramco, Formula One Team, Aston Martin, Realme, garis. Samping sini nggak ada apa-apa, belakangnya ada, nanti gue tunjukin dari atas. Terus di samping sini juga nggak ada apa-apa. Di bawahnya juga nih sobekannya doang. Nah, yang dari atas, nih teman-teman bisa lihat. Bahasanya udah bahasa Indonesia tuh. Keren ya. Jadi dibuatnya juga udah buatan Indonesia. Dan kita salah satu negara yang beruntung loh kedapatan ini. Karena nggak semua negara kedapatan yang Dream Edition ini. Kita langsung buka ya, nih dari yang atas ini sobekannya. Sama kayak yang Realme tadi. Oh, kebukanya gini. Anjay. Ada busanya lagi. Nih kayak gini guys. Kayak gini. Tara. Tara. Tuh. Wah. Wah. Wah, nih. Aston Martin logonya ada sayapnya Formula One Team. Realme GT7 Dream Edition. Nah, bukanya agak rempong. Susah ngangkatnya. Dibalik dulu deh. Kayak gini. Iya, untung kita bikin nih iseng unboxingnya. Sayang kalau langsung review. Mesti teman-teman lihat nih. Looknya seperti ini. Terus ini box atau magnet? Oh, box. Oh, dibuka ke atas. Bentar, ini bagian atasnya tulisan make it real. Kiri, kanan nggak ada apa-apa. Bawah sama kayak di depan tadi Aramco, Formula One sama Realme. Nah, terus ini diangkat ke atas bukanya. Kebunyi gitu. Berat anjir. Boxnya juga lihat deh, kartonnya tebel banget guys. Kokoh. Bukan dus asal dus ini. Oke, terus ini bukanya. Ini nggak ada. Oh. Wih, dibukanya begini. Anjay. Oh. Guys, jadi kalau kita bukain begini nih. Wih. Kayak tara gitu. Kelihatan kan dari kamera depan kan? Kalau dari atas nggak kelihatan nih. Nah, dah terus ini bisa diangkat. Oh, langsung disambut sama handphonenya. Ini kayak gini. Fingerprint location masih di sini. Tuh, belakangnya begini. Oke, ntar dulu. Ini handphonenya kita singkirkan dulu bentar, taruh sini. Ini yang kotak kita dapat apa ya? Oh, kayak buku ini. Gini doang. Segini. Apa nih? Oh, sejarahnya Aston Martin. Dikasih lihat. Jadi kayak buku galerinya gitu, Aston Martin. Mobil pertamanya kayak gini. Balapan.
F1 ya soalnya ya. Gitu. From dream to reality through perfectionism. Realme GT7 Dream Edition. Tuh, inspired by Aston Martin iconic design, aerodynamic two wing design nih yang di handphonenya nanti. Gua kasih lihat. Dan ini tuh kan kemarin gue udah bikin video IG Reels-nya. Ini tuh bukan tempelan ya, tapi dia tuh bener-bener kayak dilaster gitu, diukir. Keren deh, niat banget. Aston Martin green more than a color. Oh, F1-nya begitu. Dikasih speknya dikit, 7000 mAh Titan baterai, 6000 nits, 16 GB plus 512 GB tuh. Bener kan? Jadi buat teman-teman yang kurang 256 belinya yang Dream Edition. Dan nggak sekedar 512 doang ya, tapi dikasihnya juga sekalian yang Special Edition. Dan juga terbatas. Jadi kayak sayang-sayang nggak sih sebenarnya handphonenya kalau dipakai tuh? Takutnya gitu lecetnya. Nah, terus di baliknya kosong. Oh, sistemnya begini, dipakai kainnya. Oh, pinter. Nah, chargerannya ada di sini. Ada di bagian lacinya. Tara. Dapat kabel charger. Terus kepala chargernya juga, warna hitam. Hitam loh, sama casingnya. Terus ada lagi. Ada kotak lagi. Ini buku-buku manual jangan-jangan. Oh iya bener. Ada Realme petunjuk penggunaan bahasa Indonesia sama SIM card tray-nya. Oh iya, kemarin kan gue juga dikasih lihat SIM card tray-nya bagus guys. Sumpah. Kayak mobil F1 nih. Tuh. Tuh bagus ya. Keren. Keren cuy. Duh. Colokan SIM card padahal gini tuh. Seniat itu. Keren. Packagingnya semua keren. Dah. Packagingnya ntar dulu, gue masukin dulu. Kita rapin dulu ya. Biar enak beberesnya. Karena gue mau nunjukin casingnya juga bagus guys. Casingnya pun mereka niat bikin. Nih, casingnya seperti ini. Dia hybrid, kanan kiri atas bawahnya soft case, tapi tengahnya tuh hard case. Dan ini sepertinya kayak karbon beneran, soalnya pas dipegang tuh feels-nya tuh berasa teksturnya. Terus di tengah-tengahnya sini bolong, memang bolong sengaja. Mungkin emang buat nunjukin logo si wingnya si Aston Martin di handphonenya ini. Terus kepala chargernya ini, yang mana dia 120 watt juga tuh, full flash charge, ya. Dan kabel datanya juga hitam. Sebenarnya terkesan biasa-biasa aja ya, kepala charger hitam sama kabel hitam itu biasa kalau jajan third party ngasihnya tuh warna hitam. Tapi kalau ngelihat handphone biasa ngasih kepala charger kan biasanya warna putih. Nah ini ngasih hitam tuh jadi kelihatan kayak beda aja gitu loh. Racing anjir. Dah, ini sekarang handphonenya. Ini nggak perlu dibuka sebenarnya, diselosor bisa nih. Nah iya. Tuh. Akhirnya pegang sendiri setelah kemarin minjem doang pas di Paris guys. Kayak gini looks aslinya. Dan ini yang gue bilang, logo sayapnya ini beneran ukiran, bukan kayak sablonan gitu. Terus yang di sini nih shape mobilnya juga dia ada kayak gundukan. Jadi ini tuh apa ya, kayak levelnya tuh tingginya tuh beda. Yang sebelah kanan kiri sini tuh lebih landai, sedangkan yang bagian V-nya ini dia tebel. Kayak ini loh, ibaratkan kayak moncongnya F1 di bagian depannya ya. Ini stikernya ganggu deh. Nah kan gini bagus, clean gitu. Dia detailnya ngasih warna kuning ya di bagian frame kameranya tuh, dan juga di bagian tombol powernya. Wih, kita pakai casingnya, warna hijaunya tetap ada di bagian kameranya, terus logo Aston Martinnya, sayap Aston Martin sama Formula One timnya masih tetap bisa dipamerin ke tongkrongan. Nah, jadi ditaruh di atas meja gini, ngobrol atau lagi begini. Wih, Formula One tim Aston Martin, aja. Gengsinya dapat. Terus juga eksklusifnya sih dapat. Dan ini bagian backdoornya dia metal pastinya, soalnya kan diukir seperti ini. Nah sekarang ini gue nyalain, kita lihat aja
ada animasinya atau ada tema-tema yang berbau si Formula One tim Aston Martin ini atau tidak ya. Tuh. Sayapnya Aramco Formula One tim Aston Martin. Hello. Yaudah, gue setting dulu ya. Nanti kita balik lagi. Oke, ini udah selesai settingnya. Tadi ada animasi yang pertama. Ini kalau gue klik Get Started, apakah akan ada animasi lagi? Kita cek. 1, 2, 3. Oh, tidak ada. Tidak ada animasinya lagi. Tapi kita dapat tema yang senada. Ini keren sih, niat ya. Oh, pas banget. Beritanya di Google juga Realme GT7 nih. Kolaborasi Aston Martin. Kayak udah disiapin aja. Tuh hijau semua. Wah. Wah, keren. Settingannya. Oh, kalau settingannya masih standar sama. Storage-nya kalau yang berapa namanya? 512 GB ini sisanya berapa ya? Yang udah kemakan sekitar 24,7 GB guys. Dan sistemnya itu 10,4 GB. Nah, jadi hampir 25 GB lah ya. Udah kemakannya. Terus gue mau nunjukin juga kalau dia tuh kameranya punya watermark yang berbeda dibanding Realme GT7 yang base ini. Nih gue kasih lihat, kita bagian setting, watermark, terus agree continue, on. Tuh, banyak ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat Realme GT Dream Edition seperti ini, terus ada yang begini, ada yang di sebelah kanan, udah kok desain. Terus kalau yang frame, ini frame ada 1, 2, 3. Pokoknya kalau yang Dream Edition ada tulisannya tuh Realme GT7 Dream Edition. Kalau yang Realme GT biasa ini, GT7 biasa ini nggak ada Dream Editionnya. Nah, ada lagi, dan terakhir ada lagi. Video pun juga ada ya, jadi bukan cuma si kamera foto aja. Nah, kalau video nantinya begini nih, tuh. Ini bisa diganti-ganti logo kameranya, atau di tengah seperti ini, atau kayak gini. Terus ada tulisan lagi di sebelah kanan bawahnya gitu. Jadi ada banyak, sesuai selera aja. Terus nggak cuma watermark kameranya, kalau kita ngecas ini juga ada animasinya tersendiri seperti ini. Jadi emang kelihatan niat aja gitu loh mereka. Oh iya, penasaran? Ini kayaknya lebih berat deh ketimbang yang Realme GT7 biasa. Kita coba timbang beratnya ya. Oke, udah 0 gram. Ini yang Realme GT7 aja. 209 gram. Kalau yang Dream Edition 212 gram. Ya, karena beda bagian material back covernya sih. Sudah, unboxing begini aja kan, nunjukin ke teman-teman gimana eksklusifnya si Realme GT7 yang Dream Edition. Dan sisanya sih kalau ngomongin soal kamera dan video itu sama-sama aja. Gue juga udah sempat ngambil foto pakai handphonenya ini pada saat ke Paris kemarin. Ini teman-teman bisa lihat contoh fotonya seperti ini. Udah kelihatan bedanya tuh emang cuma di watermarknya aja. Ada tulisan Dream Edition sebagai pembeda seri yang biasa sama yang eksklusif limited editionnya ini. Jadi makin
berasa wah aja gitu loh kalau kita punyanya yang beda ketimbang yang lain. Jangan lupa ini limited ya. Jadi kalau ngomongin kesimpulannya ya udah jelas ini handphone kelihatan bagus dan premium banget sih kolaborasinya. Kelihatan juga secara kasat mata aja nih, baik dari desain bodinya sampai ke UI-nya juga dikasih tema yang senada, niat gitu loh. Cocok lah buat di koleksi Realme GT7 Dream Edition ini. Karena ya gimana, emang selain premium kolaborasinya dengan Aston Martin Aramco F1 Team, teman-teman juga tahu gitu loh kalau edisi ini sekali lagi limited. Dan setahu gua ini nggak semua belahan dunia itu dapat. Indonesia salah satu negara yang termasuk beruntung kedapatan unit Dream Edition ini. Gimana menurut teman-teman? Wajib dikoleksi atau biasa aja? Atau ketika punya kalian beli mau dipakai atau dipajang aja? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan segini aja video unboxing kita kali ini untuk Realme GT Dream Edition dan juga pernak-pernik lainnya kayak TWS dan juga action figure tadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.